Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1031. Keluar dari sini, kau makhluk jahat. Saat tubuh besar paus pembunuh itu jatuh di bawah permukaan laut, ia menyebabkan gelombang besar dan melonjak ke langit. Beberapa kapal besar di kejauhan bahkan ikut terendam oleh air laut yang memercik ke bawah dan menimbulkan banyak teriakan dan jeritan. Banyak mata tertuju pada Oria, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ini adalah kekuatan Tuhan Allah, sungguh menakutkan. Puncak alam transformasi ilahi seperti ini. Jika suatu hari nanti aku cukup beruntung untuk melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tiket perahu seharga $10.000 itu akan sangat berharga. Siapa yang dapat menandingi kekuatan semacam ini? Chu Chen juga menyaksikan serangan Oria dengan matanya sendiri, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Song Yan. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik lagi. Kamu harus mencintai istrimu dengan baik dan jangan memprovokasi dia. Bagaimana jika suatu hari Song Yan benar-benar menguasai kekuatan sihir monyet roh dan dapat berubah wujud menjadi seseorang sesuka hatinya, atau bahkan berubah menjadi bunga, buah persik peri, atau suster Liu? Chu Chen menyingkirkan semua pikiran yang muncul di benaknya dan memfokuskan perhatiannya pada pertempuran di depan lagi. Di antara 5 dewa utama, hanya Oria yang bertindak. Oria merupakan dewa terakhir yang masuk dalam jajaran 12 dewa utama aliansi baru. 4 dewa utama lainnya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan Oria. Serangan Oria mengejutkan Paus Kaisi dan lainnya. Sang Master Kebangkitan mendesah langsung, siapa di dunia ini yang berani mendambakan seorang pejuang wanita seperti itu? Mendengar hal itu, Iblis tua bertopi bambu tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah pemimpin kebangkitan. Orang tua ini punya selera yang sangat kuat. Paus Kaisi tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak orang di dunia yang layak menjadi 12 dewa utama aliansi baru kita? Setan tua Yieng mengerti bahwa jika mereka tidak berasal dari keluarga yang sama, mereka tidak akan memasuki pintu yang sama. Paus Rieusek ini juga memiliki selera yang unik. Setan tua itu melirik sekilas ke arah kapal di kejauhan, seolah mencari sesuatu. Apakah kamu mencari seseorang, Ron? Pemimpin tertinggi Biro Vulkan, tahu bahwa iblis tua Yieng berasal dari Tiongkok. Jadi dia berbicara langsung kepadanya dalam bahasa Mandarin. Jika saya tidak salah, Anda sedang menunggu pembunuh Taohua muncul. Bukan itu masalahnya. Setan tua horizontal itu berkata dengan tenang. Aku punya saudara, setan tua vertikal, yang kekuatannya tidak kalah denganku. Aku mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi baru. Aku ingin tahu apakah dia akan datang hari ini. Mendengar ini, Ron tidak dapat menahan napas. Tanah Tiongkok memang dipenuhi oleh orang-orang berkuasa. Yang satu merupakan setan tua yang mendatar. Yang satu lagi adalah setan tua yang vertikal. Jika ini benar, jika kedua iblis tua itu bergabung, Ron yakin bahkan pahlawan Cina Chu pun harus menghindari keunggulan mereka. Yang membuat Ron semakin penasaran adalah, selain ini, apakah ada setan tua lain yang punya jurus kiri dan jurus kanan?
Kebangkitan aliansi baru tidak dapat dihentikan. Untuk menggambarkannya dalam 4 kata dalam bahasa Mandarin, yaitu takdir. Ron tersenyum, kami menyambut saudaramu untuk menjadi penguasa ke-6 aliansi baru. Ledakan, dalam pertempuran berikutnya. Orya memegang 2 palu meteor di tangannya dan menantang 2 paus pembunuh raksasa sendirian. Dia sendiri yang menghajar 2 paus pembunuh itu hingga tak marah lagi. Mereka mencoba menyerang Orya dari depan dan belakang, menggunakan berbagai cara untuk menyerang Orya, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Orya. Sebaliknya, kedua paus pembunuh diserang oleh palu meteor Orya dan berdarah, membuat laut menjadi merah. Luar biasa, Ron tersenyum dan memandang monster gurita itu. Dengan tidak adanya sang dewa perang pembunuh, Pit Blossom, monster gurita ini menjadi musuh terbesar mereka saat ini. Kekuatan monster gurita juga berada di puncak alam transformasi ilahi. Jika pertarungan 1 lawan 1 di laut, kekuatan monster gurita mungkin lebih baik lagi. Monster gurita itu tidak bertahan lama. Saat kedua paus pembunuh itu penuh luka, monster gurita itu tiba-tiba menghampiri Orya tanpa suara. Tiba-tiba beberapa tentakel menjulur ke arah Orya seperti cambuk ajaib, membuat ledakan dahsyat di udara dan mencambuknya. Orya pun bersiap dan cepat-cepat mundur beberapa jarak, lalu mengayunkan palu meteor itu dengan kedua tangannya, menggunakan skill tubuhnya untuk melewati monster gurita itu, berbalik dan menghantamnya. Berusaha menyerang monster gurita itu dengan memadukan kecepatan dan kekuatan. Namun, monster gurita berbeda dari 2 paus pembunuh karena ia terlalu fleksibel, memiliki banyak tentakel, kuat, dan dapat meregang dan menarik kembali sesuka hati. Tidak ada kelemahan sama sekali. Selain itu, tentakel monster gurita akan mengeluarkan zat lengket yang sangat korosif sehingga membuat Orya takut. Ledakan, pertarungan antara Orya dan monster gurita sangatlah sengit. Situasi yang seimbang ini benar-benar dapat menunjukkan kekuatan tempur seorang dewa yang kuat. Air laut terus meledak ke segala arah. Banyak kapal yang datang untuk menyaksikan kegaduhan itu mundur berkali-kali. Bahkan ada beberapa kapal yang terkena imbas kekuatan tempur dan hancur berkeping-keping. Tentakel itu seperti cambuk ajaib, dan mereka tidak menyerang secara acak tanpa aturan apapun. Tentakel monster gurita itu tidak dapat diprediksi, membuat Orya kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Sepertinya Orya bukan tandingan monster gurita ini. Ron memandang 3 dewa utama lainnya. Pemimpin kebangkitan juga mendesah. Kekuatan monster gurita itu jelas tidak kalah dengan kita berlima. Jika kita bertarung sendirian, aku khawatir kita tidak sebanding dengannya. Aku akan menunggu saudaraku, iblis tua di posisi vertikal, kata setan tua itu dalam posisi horizontal. Serahkan padaku, Paus Kaisi berkata dengan tenang. Karena ini adalah pertempuran pertama dari 5 dewa utama aliansi baru kita yang akan diumumkan ke dunia. Kita harus menang dengan indah. Aku akan menghadapi monster gurita ini. Pada saat yang sama, Paus Kaisi melirik banyak kapal di kejauhan. Dia ingin tahu apakah pembunuh Taohua ada di antara kerumunan. Singkirkan monster gurita dulu. Wah,
Palu meteor itu menghantam tentakelnya berulang kali. Namun monster gurita itu mempunyai begitu banyak tentakel sehingga memaksa Oria mundur berkali-kali. Pemandangan ini mengejutkan orang yang menonton dari kejauhan. Monster gurita ini terlalu kuat. Baru saja Oria menghadapi dua paus pembunuh raksasa sendirian dan mengalahkan mereka tanpa perlawanan apapun. Namun sekarang, di bawah serangan terus-menerus dari monster gurita, Oria sebenarnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bencana laut benar-benar bisa terjadi. Siapa yang bisa memastikan apakah ada makhluk yang lebih mengerikan daripada monster gurita di laut dalam? Sepertinya hari ini kita akan memiliki kesempatan untuk melihat para dewa utama aliansi baru bergabung. Di bawah tatapan banyak orang, Paus Kaiser muncul, mengenakan jubah emas yang sangat mempesona. Dengan tatapan yang tenang dan kalem, memberi orang-orang kesan penindasan sakral yang tak dapat dijelaskan, seperti keberadaan kuno dari istana kekaisaran barat. Banyak orang menahan napas dan memandang Paus Kaiser. Pada saat ini, Oria mundur ke arah Paus Kaiser, dan sosoknya melintas. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Aku serahkan padamu. Sambil berbicara, Oria menarik diri dan mendorong. Melihat monster gurita yang mendekat, Paus Kaiser tampak santai, tidak lambat atau cepat, dan melambaikan tangannya. Binatang jahat, keluar dari sini. Memanggil, paku suci istana kekaisaran terbang menuju tubuh monster gurita. Bab 1032 Petir dari Langit. Gerakan pertama adalah paku misterius ini. Chu Chen berkata dari kejauhan, Paus Kaiser ini memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya, jika dia bertarung sendirian, dia bahkan tidak sebaik Oria. Namun, jika paku di tangannya meledak dengan seluruh kekuatannya, itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan dewa. Tidak peduli seberapa kuat monster gurita itu, dia belum memasuki ranah kekuatan dewa. Benar saja, ketika paku suci kekaisaran terbang ke arah monster gurita itu pada awalnya tidak peduli. Ia hanya secara tidak sadar menggunakan tentakelnya untuk menghalanginya, mencoba mencegat paku suci kekaisaran. Namun, ia tidak tahu bahwa saat tentakelnya menyentuh paku suci kekaisaran, kekuatan paku suci itu meledak, langsung menembus tentakel monster gurita, dan mengenai tubuh monster gurita itu. Ledakan, suara ledakan terdengar. Paku suci kekaisaran meledak di tubuh monster gurita. Suaranya bagaikan tanah longsor dan bumi terbelah. Ombak membumbung tinggi ke angkasa dan mengguncang di mana-mana. Dalam sekejap mata, beberapa kapal di kejauhan terkena dampaknya dan hancur berkeping-keping. Orang-orang di kapal berteriak minta tolong dan meminta bantuan dari kapal-kapal terdekat. Memekakkan telinga, paku suci kekaisaran mendorong monster gurita itu mundur ratusan meter. Sebuah lubang darah gelap muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar seperti mata air, tiada henti. Dalam sekejap mata, sebagian besar laut berubah menjadi merah, dan mengeluarkan teriakan aneh dan melengking. Monster gurita terluka oleh paku suci kekaisaran dan menjadi marah. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa paku yang tidak terlihat dapat mempunyai daya ledak yang dahsyat. Orang-orang di kejauhan juga tercengang. Paku yang mengerikan, apakah ini kekuatan Paus Kaiser?
Paus Kaisi dapat menghancurkan monster gurita yang begitu kuat hanya dengan jentikan tangannya. Ini adalah kengerian istana kekaisaran barat kuno. Saya ingin menyebut Paus Kaiser sebagai orang paling berkuasa di dunia. Teriakan terdengar. Senyum tipis muncul di wajah Paus Kaisi. Setelah pertempuran ini, Paus Kaisi akan menjadi legenda yang melampaui pahlawan Cina Chu. Suara mendesing, sementara monster gurita terluka, Paus Kaiser menyerbu maju dengan tongkat di tangannya. Sosoknya secepat kilat dan cahaya dingin yang terpancar dari tongkat kerajaan sungguh mengejutkan. Tubuh monster gurita itu berlubang darah dan darah masih mengalir keluar. Pada saat ini, ia dikejar oleh Paus Kaiser. Monster gurita tidak punya cara untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya. Sebaliknya, ia dengan cepat menghindari serangan tongkat Paus Kaiser. Namun, kekuatan monster gurita yang terluka parah itu sangat berkurang. Ia sama sekali bukan tandingan Paus Kaiser dan tidak dapat lolos dari kejaran tongkat kekuasaan Paus Kaiser. Di bawah tatapan banyak orang, Paus Kaiser tidak terburu-buru untuk sepenuhnya mengakhiri monster gurita. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa monster gurita mengerikan yang membuat dunia gemetar ketakutan itu rentan di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kapal besar di kejauhan, jejak rasa kasihan melintas di mata Song Yan. Membunuh hanyalah masalah mengangguk. Paus Kaiser bertindak terlalu jauh dengan membunuh monster gurita dengan cara yang begitu kejam hanya untuk memamerkan reputasinya. Song Yan mengerutkan kening, terutama saat matanya menyentuh lubang berdarah besar di tubuh monster gurita itu. Song Yan merasa semakin terkejut. Dengan luka seperti ini, bahkan jika Paus Kaiser tidak mengambil tindakan lebih lanjut, monster gurita itu mungkin akan sulit pulih. Belum lagi Paus Kaiser sekarang mengejar monster gurita itu seperti sandiwara yang membuat luka-lukanya semakin parah. Di seberang sana, 2 ekor paus pembunuh yang semula terluka turut menyerbu sambil mengaum dan menyerbu ke depan, berupaya mengepung Paus Rieusek. Tetapi saat ini, Orya menyerang lagi, dan palu meteor menghantam tubuh kedua paus pembunuh. Lubang darah muncul, dan suara ratapan terus terdengar. 3 raja binatang berada dalam kondisi menyedihkan karena serangan kedua dewa utama. Di kapal-kapal di kejauhan, banyak orang yang mendukung aliansi baru bersorak dan berteriak kegirangan. Hidup Paus Kaiser, hidup Tuan Orya, 5 dewa besar tidak terkalahkan. Di atas kapal besar, Chu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit di depannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit. Oh tidak. Burung kecil bodoh itu tampaknya telah kembali. Ekspresi Song Yan juga berubah. Mengapa burung kecil suci itu kembali pada saat ini? Mata Song Yan tanpa sadar menatap ketiga raja binatang laut mutan yang sedang dibantai di depannya. Dan hatinya tiba-tiba menegang. Mungkinkah burung kecil suci itu kembali untuk menjemput mereka? Kau benar. Membunuh hanyalah anggukan. Aliansi baru sengaja membantai 3 raja binatang buas untuk meningkatkan prestise internasionalnya. Itu benar-benar keterlaluan. Chu Chen berkata. Lagi pula, sejujurnya, istana bawah laut nomor 1 pertama kali dijaga oleh monster gurita. Ini masih lautan. Aliansi baru adalah penjajah dan penjara.
Raja binatang mutan laut, seperti manusia, memiliki sisi baik dan jahat. Beberapa raja binatang menyebabkan bencana di kota Peda dan mereka pantas dibunuh. Beberapa raja binatang, seperti Hiu Ahdai, mengikuti saudara Feng, menjelajahi laut, dan menjaga perbatasan Cina. Mereka benar-benar terhormat. Adapun monster gurita di depan kita, tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki sifat haus darah. Tetapi, untuk saat ini, orang-orang yang dibunuhnya adalah mereka yang menyerbu dan memprovokasinya. Chu Chen bertopeng, di samping, Song Yan juga menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang matanya yang terbuka. Audio milik Bukan Software hanya karena Channel. monster gurita yang tampak menyedihkan ini, hal terpenting adalah dia juga merasakan napas burung suci kecil itu. Burung dewa kecil itu datang dari langit tinggi, dan tubuh mungilnya benar-benar melesat menuju ke arah Paus Kaiser. Dewi kecil itu bergerak begitu cepat sehingga pada saat itu, orang-orang di kejauhan seakan-akan hanya melihat kilatan petir yang jatuh dari langit. Paus Kaiser tidak pernah menyangka bahwa seekor burung akan turun dari langit untuk menyerangnya. Saat ia merasakan bahaya di atas kepalanya, Paus Kaiser tidak tahu apa itu dan secara tidak sadar mundur beberapa jarak, dan monster gurita itu terhindar dari pukulan yang mematikan. Kicauan, Dewi kecil itu mengembangkan sayapnya di udara dan berteriak kepada Paus Kaisi. Tatapan mata Paus Kaisi tertuju pada Dewi kecil itu, dan sudut mulutnya terangkat sedikit rasa dingin. Pembunuh Taohua, seperti yang diduga, ada di sini. Mendengar ini, Oria menatap Paus Kaisi dengan mata bingung. Pembunuh Peach Blossom adalah seekor burung di atas kapal besar di kejauhan. Gadis yang mengenakan rok pendek melompat kegirangan. Kakak, burung itu muncul lagi. Kamu harus segera menyeberang. Dan kamu tidak boleh membiarkan mereka membunuh burung itu. Ini hewan peliharaan yang aku suka. Pemuda itu tersenyum tipis. Tidak usah terburu-buru, lihat saja dulu. Mata Paus Kaiser sudah melihat sekeliling. Selama pertempuran di negara Boki, pembunuh Taohua ditemani oleh seorang wanita yang juga berada di alam transformasi ilahi. Burung ini dibesarkan oleh wanita itu. Aolia tiba-tiba menyadari dan tertawa. Bahkan seekor burung pun berani muncul. Pembunuh Taohua telah menjadi seorang pengecut. Oria sama sekali tidak menyembunyikan kerasnya suara kata-kata itu. Dan suara itu terdengar dari kejauhan. Banyak orang tercengang. Burung yang melompat dari langit tanpa ragu ini sebenarnya ada hubungannya dengan pembunuh Taohua. Bersambung.